Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 semester 8 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dalam rangka memenuhi nilai tugas mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Dadang Sumarna SMH, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu teori utilitarianisme. Di sini juga kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yaitu mengenai utilitarianisme. Jadi utilitarianisme adalah salah satu teori etika, jadi yang mengutamakan prinsip kebahagiaan atau kesejahteraan umum sebagai panduan. Jadi ini untuk menentukan kebaikan moral suatu tindakan. Jadi di dalam konsep ini, tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak orang. Jadi salah satu prinsip utama dalam konsep ini yaitu prinsip kegunaan atau the greatest happiness principle. Jadi artinya yaitu bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau neto itu dengan pemberitaan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang yang dianggap sebagai tindakan yang benar. Jadi saya akan membuat salah satu mungkin beberapa contoh konsep ini. Jadi yang pertama yaitu pemilihan kebijakan publik. Jadi seorang pemimpin politik yang menerapkan prinsip utilitarianisme dapat memilih kebijakan publik yang bertujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan sebanyak mungkin warga negaranya. Jadi contohnya yaitu pemerintah mengalokasikan dana untuk program kesehatan yang memberikan akses medis yang lebih baik bagi penduduk dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, dilema etika medis. Jadi contohnya seorang dokter yang menghadapi dilema etika medis. Jadi di sini juga dapat menggunakan pendekatan utilitarianisme. Misalnya dalam situasi di mana hanya ada satu organ donor yang cocok untuk dua pasien yang membutuhkannya, dokter dapat memilih dan memberikan organ kepada pasien yang memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Jadi dengan pertimbangan bahwa tindakan ini akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar secara keseluruhan. Yang ketiga itu mengenai bisnis, etika bisnis. Mungkin dalam dunia bisnis prinsip utilitarianisme dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Contohnya seorang pengusaha dapat memilih untuk mengurangi limbah produksi dan mengadopsi praktik ramah lingkungan, meskipun itu memerlukan biaya tambahan, dengan pertimbangan bahwa tindakan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan kesejahteraan lingkungan. Jadi yang terakhir, ada contoh yang terakhir yaitu tindakan sosial. Jadi individu juga dapat menerapkan utilitarianisme dalam tindakan-tindakan sosial. Jadi ini bisa dipakai dalam sehari-hari. Jadi contohnya yaitu seorang dapat memilih untuk melakukan pekerjaan sukarela atau menyumbangkan sebagian penghasilannya kepada organisasi amal dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang kurang beruntung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya boleh ditambahkan oleh teman-teman.
Baik, saya akan melanjutkan rekan saya yang tadi barusan menjelaskan mengenai definisi dan contoh dari teori utilitarianisme. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Jeremy Bentham. Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuannya, hukum adalah hukum yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Saat yang pertama, untuk memberikan nafkah hidup, yang kedua, untuk memberikan nafkah makanan, dan yang ketiga, untuk memberikan perlindungan, dan yang keempat, untuk mencapai persamaan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat dan hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Jeremy Bentham yang sifat individualis ini memperhatikan kepentingan masyarakat agar kepentingan individu ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Tentu teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. Pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktriner yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluasan. Begitu besar kepercayaan yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, kalau tadi dibahas terkait dengan prinsip-prinsip, dan di sini saya menjelaskan terkait dengan konsep dasar dari teori utilitarisme. Secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan atau utility dari suatu tindakan sehingga dari proses tersebut terdapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Atau kita sering sebutnya benefit, advantage, pleasure, dan good or happiness. Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut kemudian diharapkan pula untuk dapat sederhana mendetail konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham, menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat dinimbulkan bagi mereka yang terkena dampak, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya 24 lebih lanjut. Dalam konsep teori utilitarisme tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya konsep untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang, atau dalam premis yang sama. Memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di sini Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain tersebut, atau apakah moralitas itu merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator atau mungkin justifikasi kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan. Jeremy Bentham kemudian menempatkan 7 variabel kualitatif untuk melakukan proses perhitungannya, yang mana 7 variabel tersebut akan menentukan tingkat pleasure yang akan muncul dari suatu tindakan, yaitu 1. Entitas kenikmatannya, kemudian durasi kenikmatan yang diberikan, yang ketiga seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut, yang keempat
ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut, yang selanjutnya seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa atau rasa yang seharusnya diikuti dengan rasa yang senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit. Yang keenam, tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan atau rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan. Yang ketujuh, seberapa banyak atau seberapa luasnya jumlah orang yang mempengaruhi oleh rasa kenikmatan tersebut. Teori utilitarisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, juga John Stuart Mill dan Rudolf van Gering adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-8, maksudnya ke-18 ya, dalam abad ke-19. Bentham mengecam konsepsi hukum alam karena dianggap bahwa hukum alam tidak dikabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan radikal yang abstrak, idealis, dan priori sampai kepada yang konkret, materialis, dan dasar. Bentham maksudnya tujuan hukum dari Bentham adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga, dan juga konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum itu sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Baik, melanjutkan dari pembahasan yang telah dibahas dari rekan-rekan saya, baik dari segi prinsip, contoh, serta hal-hal yang dilaksanakan yang harusnya dilakukan dalam teori Bentham itu gini. Jadi kalau menurut pandangan kaum utilitarisme sendiri, tujuan pembuatan yang menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Nah, perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan. Jadi keuntungan daripada kerugian itu sebagian besar itu dengan demikian perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jika kita mau memakai kelebihan akibat baik terhadap akibat buruk sebagai tolak ukur moral, maka kita harus tahu apa arti lebih besar dalam hubungan nilai. Cara menghitung lebih besarnya akibat-akibat baik atau buruk adalah dengan cara membatasi diri pada perbandingan. Jadi perbandingan apa? Perbandingan akibat tindakan dari segi nilai kenikmatan saja. Namun rupanya cara seperti ini menemui kesulitan sendiri. Rasa nikmat ada macam-macam dan sulit dibandingkan. Nah, kenikmatan karena memuaskan nafsu makan, nafsu seks, nafsu merah, nafsu balas dendam, kenikmatan tidur, kenikmatan sebagainya yang banyak orang suka melakukan atau itu dianggap suatu tindakan yang menyenangkan. Atau kalau kita menganut ke Jeremy Bentham sendiri itu kebahagiaan sesuai prinsipnya. Nah, jikalau masih harus membandingkan besar kecilnya akibat baik dan buruk yang ditimbulkan, contohnya adalah sulit sekali untuk menentukan mana dari kemungkinan tindakan berikut yang paling besar membawa kenikmatan sebagai akibatnya. Misalnya, pergi menonton film, makan sate ayam atau segala macam. Nah, sebenarnya ada dua teori etika utilitarisme, yakni utilitarisme tindakan dan utilitarisme peraturan. Nah, jika yang tindakan dirumuskan sebagai berikut, bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu itu menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia daripada akibat buruknya. Pernyataan pokok yang perlu diajukan dalam pertimbangan suatu tindakan tertentu adalah apakah tindakanku yang terjadi pada situasi seperti ini kalau memperhatikan semua pihak yang bersangkutan akan membawa akibat baik. Sedangkan utilitarisme tindakannya sudah banyak dikritik dan hampir tidak ada yang membelanya lagi dengan alasan dalam praktiknya orang tidak setiap kali membuat pertimbangan baru untuk melihat akibat-akibat dari setiap tindakan. Utilitarisme tindakan dengan mudah dapat dipakai untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum dengan alasan akibatnya, dengan alasan sebagainya membawa keuntungan yang melanggar hukum dengan alasan bahwa akibat buruknya. Jadi terdapat tolak ukur atau perbandingan yang bertolak belakang.
Jadi seperti itu. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang mana di sini membahas utilitarianisme adalah sebuah tindakan yang baik atau benar atau bisa disebutkan dengan tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang paling bermanfaat bagi sebanyak mungkin atau sebanyak orang. Nah, untuk utilitarisme ini menekankan pada prinsip kebahagiaan atau kesejahteraan yang maksimal untuk jumlah orang yang maksimal juga. Berarti yang mana berfungsi sebagai untuk semua orang. Nah, dalam utilitarisme ini, keputusan etis didasarkan pada konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan tersebut. Jika suatu tindakan dapat menghasilkan kebahagiaan yang sangat besar daripada pilihan lainnya, maka tindakan tersebut dianggap baik secara moral. Namun, utilitarisme ini juga menghadapi beberapa tantangan dan kritik yang sangat banyak. Salah satunya kritik utama terhadap utilitarisme ini. Pada utilitarisme ini perlunya menekankan pentingnya mengoptimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Namun pada pendekatan dalam ini juga sangat memerlukan banyaknya pertimbangan yang cermat terhadap implikasi etis dan penerapan yang terdapat yang tepat agar dapat menghindari konsekuensi yang tidak adil atau tidak bermoral. Teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan teori